Simak kilas balik seputar virus corona atau COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun 2020. Diketahui COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina, lalu mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Sampai sekarang virus ini masih merebak di tengah masyarakat. Hal ini membuat aktivitas di tengah masyarakat dilakukan secara new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut kilas balik seputar corona sepanjang tahun 2020 dikutip Tribun News dari berbagai sumber. COVID-19 pertama di dunia. Virus ini pertama kali menimpa pada pasien berumur 55 tahun berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dikutip dari Kompas.com, kasus itu tercatat pada tanggal 17 November 2019. Setelah itu, sekitar 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Dokter di Cina baru menyadari jika mereka sedang menghadapi penyakit baru akhir Desember 2019. Pada 27 Desember 2019, Zhang Jixian, seorang dokter dari Rumah Sakit Pengobatan Terpadu Cina dan Barat Cina Provinsi Hubei, memberitahu otoritas kesehatan bahwa penyakit disebabkan oleh virus corona baru. Pada saat itu, lebih dari 180 orang telah terinfeksi. Corona mulai memasuki Indonesia. Di Indonesia, virus corona pertama kali menimpa pada bulan Maret 2020. Bulan Maret, pemerintah resmi tetapkan corona menjadi bencana skala nasional. Hal ini disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 saat itu, yaitu Ahmad Yuryanto. Sebelumnya, kasus corona pertama di Indonesia muncul pada Senin 2 Maret 2020 lalu yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Hal itu pertama kali terdeteksi pada 2 warga Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu dan putrinya. Keduanya tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Seperti yang diberitakan Tribun News, pada saat itu Jokowi juga membentuk Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 sebagai sumber rujukan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui soal virus tersebut. Satgas yang dimaksud itu dibentuk lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada Jumat 13 Maret 2020. Pemerintah menetapkan PSBB di masyarakat dan bukan karantina wilayah. Presiden menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut. PSBB merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Idul Fitri di tengah pandemi, Jokowi melarang masyarakat pulang kampung. Seperti pemberitaan Tribun News sebelumnya, penetapan larangan mudik disampaikan oleh Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Hal tersebut disampaikan pada rapat terbatas menteri dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV Senin 20 April 2020. Larangan mudik ini sebelumnya juga ditujukan untuk para ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. COVID-19 memberikan dampak cukup signifikan kepada sektor perekonomian Indonesia. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal, artinya aktivitas dilakukan dengan kebiasaan baru, yakni menerapkan protokol kesehatan. Seperti pemberitaan Tribun News sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan new normal dilakukan secara bertahap dan bukanlah sebuah euforia. Namun setelah 1 tahun lebih berjalan, COVID-19 masih menimpa seluruh dunia. Bahkan terbaru, virus ini berkembang menjadi yang dikenal sebagai virus corona varian baru. COVID-19 varian baru ini ditemukan pertama kali di Inggris dan disebut lebih menular dari sebelumnya, tetapi tidak lebih mematikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Indonesia.